Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Saya yakin kalian dalam keadaan sehat walafiat. Biarpun di rumah, jangan lupa taati 5M. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu mengklasifikasi makhluk hidup dan benda di sekitarnya. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari adalah mengklasifikasi makhluk hidup dan benda-benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah dengan melalui pengamatan dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di lingkungan. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, maka kita akan lanjutkan pada materi kali ini. Materi kali ini adalah bagian yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum kita menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, Pak Guru di sini akan memberikan sebuah gambaran atau contoh. Jika kita membiarkan sepotong roti dan sepotong besi tergeletak di udara terbuka, lambat laun jamur akan tumbuh pada roti dan karat terdapat pada besi. Dan keduanya itu menampakkan warna yang hampir sama, yaitu warna kuning ke hitaman. Bagaimana kita dapat menentukan jamur dan karat itu hidup atau tidaknya? Maka kita dapat menyatakan sesuatu itu hidup karena seperti manusia atau pohon, dan sesuatu tidak hidup karena menyerupai batu atau tanah. Untuk itu kita perlu mengetahui dalam hal apa saja makhluk hidup berbeda dari makhluk tak hidup. Mari kita sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Ayo. Yang pertama adalah bernapas atau yang disebut dengan respirasi. Jadi yang dimaksud bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Itu adalah bernapas. Sedangkan oksigen itu digunakan untuk pembakaran zat makanan yang disebut dengan proses oksidasi biologis. Proses oksidasi itu menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sisa oksidasi itu berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan bersama udara yang dihembuskan ketika bernapas. Adapun ciri yang kedua dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat. Semua makhluk hidup dapat bergerak dengan cara lain-lain atau berbeda-beda. Contohnya seperti manusia, gajah, harimau. Lalu contoh yang ketiga adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Jadi fungsi dari makanan itu adalah sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Itu adalah makanan. Ciri yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekresi. Jadi yang dimaksud ekresi adalah, ada yang tahu? Ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa, pembakaran zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Itu yang disebut dengan ekresi. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan atau yang disebut dengan iritabilitas. Terus adapun ciri yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah
kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terus tak lanjutkan, ciri selanjutnya adalah berkembang biak atau yang disebut dengan reproduksi. Yang dimaksud berkembang biak atau reproduksi adalah proses menghasilkan keturunan. Tanpa berkembang biak, organisme akan punah. Dengan demikian, tujuan utama makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan menjaga kelestarian organisme sehingga tidak langka atau tidak punah. Terus ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Dan pertumbuhan atau tumbuh ini bersifat irreversibel. Arti irreversibel di sini adalah tidak dapat kembali bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju suatu kedewasaan. Dan perkembangan ini bersifat kualitatif. Terus ciri yang selanjutnya adalah memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup pasti memiliki bahan genetik, yaitu yang berupa DNA dan RNA. Karena dengan adanya dua ini, itu bisa menentukan sifat-sifat genetika setiap individu. Lalu ciri yang terakhir memerlukan suhu tertentu. Demikianlah penyampaian Pak Guru tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tolong di rumah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.